والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. STA TV Media Syiar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ayol ahibatul kiram, para pendengar yang dirahmati Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadithi kitab Allah wa khairul hadi huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketahuilah oleh kalian bahwa sebenar-benar ucapan itu merupakan kalam Allah dan sebaik-baik petunjuk itu merupakan petunjuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, begitu pula sebaliknya, sejelek-jelek perkara merupakan perkara yang baru di dalam syariat. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, dan setiap perkara yang baru di dalam syariat yang berkaitan tentang ibadah, maka itu tersebut masuk ke dalamnya adalah sebuah kebid'ahan. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan sudah tentu setiap kebid'ahan tersebut itu akan menyeret kita ataupun akan membawa kita kepada sebuah kesesatan. Wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan tersebut akan membawa pelakunya ke dalam api neraka Allah. Kita memohon kepada Allah, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dihindari dari azab Allah Tabaraka wa taala dan kita senantiasa diberikan keistiqomahan, kekuatan dalam menjalani kehidupan ini untuk terus beribadah kepada Allah, untuk terus mendekatkan diri kita kepada Allah Tabaraka wa taala, dan untuk terus berzikir ataupun mengingat-ingat Allah dimanapun dan bagaimanapun kondisi kita. Alhamdulillah, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Syukur sekali kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah pertemuan ilmiah, pertemuan yang di dalamnya kita membahas, mentadaburi kalam Allah dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya tidaklah kita melakukan ini kecuali kita ingin mempelajari, mengharapkan dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada kita. Mudah-mudahan kita memohon dengan apa yang kita lakukan ayol ikhwah rahimani wa rahimakumullah menjadikan sebuah sebab di mana Allah Subhanahu wa taala mencintai kita hambanya, menjadikan sebuah sebab di mana amalan kita yang kita lakukan merupakan amalan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan ini mudah-mudahan menjadikan kita bisa membedakan yang mana amalan yang sahih, zikir yang sahih, ibadah yang sahih, yang benar sesuai dengan apa yang telah diajarkan ataupun dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa membedakan dengan yang mana yang tidak pernah dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi para pendengar yang dirahmati Allah, kita masih membahas tentang sebuah kitab zikir yang bersumber dari kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kitab Hisnul Muslim. Alhamdulillah, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas bab pertama, yaitu bab yang menjelaskan ataupun menyebutkan tentang zikir-zikir yang harus kita ucapkan ataupun kita baca ketika kita bangun daripada tidur kita. Nah, insyaallah taala pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke dalam bab yang kedua, yaitu bab du'a'u lubsis thawbi. Doa ataupun zikir
ketika mengenakan pakaian. Masya Allah, yulikhwa rahimani wa rahimakumullah. Ini merupakan salah satu bentuk kesempurnaan yang dimiliki oleh syariat Islam. Ya mungkin kalau kita bertanya kepada saudara-saudara kita yang lain yang di luar agama Islam, kita tidak akan mendapatkan bagaimana syariat-syariat yang mereka yakini mengajarkan tata cara bagaimana mereka hidup dalam keseharian mereka. Akan tetapi agama Islam, syariat Islam, itu semuanya mengatur seluruh tatanan kehidupan kita seorang hamba. Dan ini merupakan salah satu bentuk kesempurnaan yang dimiliki oleh syariat Islam. Dan itu perlu kita syukuri dan juga bangga. Karena alhamdulillah kita masuk ataupun kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di dalam keimanan dan keislaman. Kita kembali kepada kitab Hisnul Muslim ini. Yang pertama yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita hendak mengenakan pakaian adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, Alhamdulillahilladzi kasani hadha thawba wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Alhamdulillahilladzi kasani hadha thawba wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Terjemahannya adalah, Maha Suci Allah yang telah memberikan kepadaku pakaian ini, yang telah memberikan kepadaku rezeki berupa pakaian ini kepadaku, min ghairi haulin minni wala quwwah, tanpa ada daya dan juga kekuatan yang ada pada diriku. Kaum muslimin para pendengar yang dirahmati Allah, hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Mu'adz bin Anas Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Dari zikir ini ataupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, di dalam terdapat sebuah pengagungan ataupun sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebenarnya ini merupakan salah satu hal yang harus selalu kita lakukan, di mana kita selalu menyanjung Allah Taala, selalu memuji-muji Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis ini mengatakan, alladzi kasani hadza thawb, yang telah memberikan kepadaku pakaian ini. Itu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan pakaian kepada kita. Dan dari ini pula kaum muslimin para pendengar yang dirahmati Allah menjadikan bukti bahwa seseorang hamba tidaklah pada dasarnya tidaklah memiliki apa-apa kecuali apa yang telah direzekikan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Makanya Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq, Maha pemberi rezeki. Dan yang harus kita yakini bahwa apapun yang kita lakukan, baik itu mencari nafkah dan berusaha dalam hal yang lainnya, itu bukanlah semata-mata buah dari hasil yang kita lakukan. Ini yang harus kita fahami. Karena ada di antara kita mengatakan, wah saya udah capek-capek bekerja siang hari, bahkan ada yang bekerja malam hari, maka saya pantas menerima ini. Mereka lupa bahwa yang memberi rezeki kepada mereka itu adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ayolah ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Dari doa ini pula mengajarkan kepada kita bahwa seorang hamba tersebut merupakan makhluk yang lemah tanpa ada pertolongan daripada Allah
tabaraka wa ta'ala. Kita tidak bisa ngapa-ngapain kalau tidak dibantu oleh Allah. Oleh sebab itu kaum muslimin yang dirahmati Allah, tidak pantas bagi seorang hamba yang terlalu menyanjung-nyanjung dirinya, terlalu sombong, angkuh, seakan-akan apa yang telah dia dapatkan merupakan hanya karena apa yang dia lakukan. Maka inilah yang harus kita singkirkan daripada diri kita. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, lihat bagaimana syariat Islam mengatur seorang hambanya dalam hal yang sekecil, bahkan dalam hal yang ringan saja, syariat Islam tersebut mengajarkan kepada penganutnya, kepada umatnya. Nah, setelah kita mempelajari hal ini semuanya, kaum muslimin yang dirahmati Allah, maka patutnya kita mencontohi apa yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Jangan ketika kita misalkan pakai pakaian ataupun kita tidak mengingat Allah di dalamnya. Di muqaddimah ataupun di awal pertemuan kita pernah menyebutkan bahwa barang siapa yang melakukan suatu amalan yang di dalamnya tidak disebutkan nama Allah, maka sungguh dia akan mendapatkan sesuatu hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu pula dalam hal memakai pakaian, para pendengar yang dirahmati Allah. Ketika kita memakai pakaian tanpa menyebutkan nama Allah di dalamnya, ya, maka sungguh kita takutkan kita akan mendapatkan dalam kehidupan kita ataupun dalam apa yang kita pakai tersebut terdapat sesuatu yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu, ketika kita hendak memakai pakaian kita hendaknya berzikir kepada Allah, hendaknya mengingat Allah tabaraka wa taala. Salah satunya adalah sebagaimana yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Alhamdulillahilladzi kasani hadha thawba wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Kemudian kita masuk ke dalam bab yang ketiga, yaitu doa'u lubsi thawbil jadid. Doa ketika kita mengenakan pakaian yang baru. Perlu rahimani wa rahimakumullah, perlu kita ketahui bahwasanya ternyata di sana ada doa-doa ketika kita ingin memakai pakaian yang baru. Jadi tadi itu merupakan doa memakai pakaian yang biasa, artinya pakaian sehari-hari. Pakaian yang sudah kita cuci kemudian kita pakai kembali. Nah, kalau ini pakaian yang baru, ya, kita baru misalkan beli baju baru. Nah, ketika kita mau pakai, ini doa yang harus kita bacakan. Doanya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, Allahumma lakal hamd anta kasautani. Ya Allah, bagimulah segala puji-pujian karena Engkau lah yang telah memberikan pakaian kepadaku. As'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lahu. Dan aku memohon kepadamu ya Allah dengan kebaikannya, itu dengan kebaikan pakaian tersebut. Wa khairi ma suni'a lahu, dan kebaikan dari tujuan diciptakan pakaian tersebut. Wa a'udzubika min syarrihi, dan aku memohon kepadamu ya Rabb dari kejelekan pakaian tersebut, wa syarri ma suni'a lahu, dan juga kejelekan dari tujuan dibuatnya pakaian tersebut. Hadis ini ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah merupakan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan juga Tirmidzi dan juga Al-Baghawi, ya, melalui sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, yaitu Sa'id ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu,
yang merupakan salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah, ini yang mungkin kadang-kadang lupa untuk kita lakukan, ya kan? Karena mungkin begitu senangnya kita ketika mendapati baju baru, ataupun begitu senangnya ketika kita mendapatkan nikmat baju baru, sehingga kita lupa akan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu, ayo ikhwah rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ternyata mengajarkan kepada kita tentang sebuah zikir ataupun sebuah doa yang seharusnya kita lakukan, kita ucapkan ketika kita memakai pakaian baru tersebut. Ayo ikhwah rahimani wa rahimakumullah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma lakal hamdu anta kasautani. Ya Allah, segala pujian bagi engkau karena engkau telah memberikan pakaian ini kepadaku. Di dalamnya kaum muslimin yang dirahmati Allah mengandung sebuah pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tentunya setiap zikir-zikir ataupun doa mengandung di dalamnya adalah pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena karena Allah Subhanahu wa taala lah yang telah memberikan rezekinya kepada kita. As'aluka khairihi wa khairi ma suni'a lahu. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan pakaian tersebut dan juga dengan kebaikan tujuan daripada tujuan diciptakannya pakaian tersebut. Kita ketahui ya rahimani wa rahimakumullah, ya. Di antara tujuan seseorang tersebut menciptakan pakaian adalah yang pertama, untuk kita bisa menutup aurat. Untuk kita bisa menutup aurat. Dan juga untuk bisa menjaga kita dari rasa dingin dan juga rasa panas dan segala macamnya. Nah, ini merupakan salah satu tujuan diciptakannya pakaian. Nah, selain itu kita juga harus faham ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, bahwa di dalam doa ini terdapat permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kebaikan daripada pakaian tersebut. Artinya, pakaian yang kita pakai tersebut tidak hanya semata-mata untuk menutup aurat kita. Tidak pula hanya semata-mata untuk melindungi kita daripada teriknya matahari dan juga dinginnya hawa. Enggak. Akan tetapi di sana yang lebih dalam lagi adalah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dari kebaikan pakaian yang kita kenakan. Artinya apa? Jangan sampai ya ayyuhal rahimani wa rahimakumullah, pakaian yang kita kenakan tersebut bisa memudaratkan kita. Pakaian yang kita gunakan tersebut bisa memudaratkan kita. Loh, bagaimana caranya? Bisa. Karena sebagian orang ketika mengenakan sebuah pakaian, bisa jadi tujuannya adalah agar dia bisa membangga-banggakan diri di hadapan saudara-saudaranya. Bisa menyebabkan penyakit ujub, riya, sombong dengan pakaian yang dia kenakan. Makanya di dalam doa ini Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita agar kita memohon kepada Allah untuk kebaikan dari apa yang kita pakai dan juga kebaikan dari apa yang ada pada tujuan pakaian tersebut. Begitu pula sebaliknya, ya rahimani wa rahimakumullah, kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan yang ada pada pakaian tersebut. Ya. Kita mungkin melihat kaum muslimin yang dirahmati Allah sekarang banyak tersebar pakaian-pakaian ya, yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Banyak tersebar pakaian-pakaian, terlebih pakaian-pakaian wanita ya,
banyak di dalamnya unsur-unsur tabarruj, unsur-unsur menyerupai kaum non-muslim. Kita tidak tahu, ayolah rahimana wa rahimakumullah, apa tujuan mereka menciptakan pakaian tersebut. Kita juga tidak tahu apa tujuan pakaian yang seperti itu disebarkan di tengah kaum muslimin. Maka oleh sebab itu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan dari tujuan diciptakannya kejelekan pakaian tersebut. Bisa jadi dengan pakaian tersebut kita bisa bermaksiat kepada Allah. Seperti yang kita sebutkan tadi, dengan kita memakai pakaian tersebut, seseorang bisa terjerumus ke dalam kesombongan, terjerumus ke dalam sifat riya, sombong, membangga-banggakan diri di hadapan saudara-saudaranya yang lain. Nah, ini merupakan sebuah kejelekan daripada pakaian itu sendiri, fungsi daripada pakaian itu sendiri. Begitu pula daripada tujuan pakaian itu sendiri. Yang tadinya hanya untuk menutup aurat, akan tetapi kita bisa melihat sekarang kaum muslimin rahmatan Allah banyak tersebar di tengah-tengah kaum muslimin pakaian-pakaian yang bukan tujuannya untuk menutup aurat, bahkan untuk menampakkan aurat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhi kita dari sifat-sifat tersebut. Oleh sebab itu kaum muslimin dan rahmatan Allah, ketika kita membaca doa ini, membaca zikir ini, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah melindungi kita dari hal-hal yang seperti itu. Bisa saja kaum muslimin dan rahmatan Allah, ketika kita berjalan di pasar misalkan, ataupun di sebuah pusat perbelanjaan, ya, kita mungkin ketika melihat satu produk yang cantik akan ada niat, terbesit niat untuk membelinya. Ya. Akan tetapi ketika kita berzikir kepada Allah, membentengi diri kita dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggiring hati kita, menggiring nafsu kita tersebut, yang ujung-ujungnya kita tidak tertarik daripada pakaian-pakaian yang seperti itu. Dan ini merupakan sebuah nikmat yang luar biasa. Kecenderungan seseorang kepada sebuah kebaikan itu merupakan sebuah kenikmatan yang begitu besar. Begitu pula kecenderungan seseorang kepada sebuah kemaksiatan, maka itu merupakan sebuah musibah. Termasuk di dalamnya dalam hal memilih pakaian yang kita gunakan. Maka oleh sebab itu, ikhwah rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita senantiasa menyebut nama Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita memakai pakaian. Terlebih di sini adalah doa tentang pakaian yang baru kita beli ataupun pakaian yang baru kita gunakan. Agar kita terhindar daripada kejelekan pakaian tersebut, terhindar daripada kejelekan tujuan diciptakannya pakaian tersebut. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala tentang kebaikan daripada pakaian tersebut, agar kita terhindar daripada sikap ujub, terhindar daripada sikap riya, sombong, dan segala macamnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Kemudian bab yang keempat, ya. Ad-du'a'u liman labisa thawban jadida. Doa bagi orang-orang yang memakai pakaian yang baru. Lihat bagaimana syariat Islam, ya, mengajarkan seseorang tidak hanya doa ketika kita pakai pakaian, ataupun tidak hanya doa ketika kita baru memakai pakaian yang baru saja, enggak. Akan tetapi ketika kita melihat orang yang pakai baju baru pun, ternyata di sana ada tuntunan syariat kepada kita. Subhanallah. Tapi di antaranya adalah doa yang harus kita lakukan ketika kita melihat saudara kita memakai pakaian baru. Yang harus kita lakukan adalah doanya. Yang pertama, kata Rasulullah SAW, tubli wa yukhlifullahu ta'ala. Kalimat hadis yang singkat
Akan tetapi jarang sekali bagi kita untuk mengamalkannya. Karena mungkin jarang bagi kita yang tahu ataupun jarang bagi kita untuk mendalami di antara zikir-zikir sehari-hari. Kata Rasulullah SAW, doa bagi orang-orang yang melihat saudaranya yang memakai pakaian baru, tubli wa yukhlifullahu ta'ala. Wa yukhlifullahu ta'ala. Maknanya adalah, pakailah pakaianmu sampai usang dan semoga Allah Subhanahu wa taala menggantinya dengan yang baru. Hadis ini kaum muslimin dan rahmatul Allah diriwayatkan oleh Abu Dawud dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Ikhwani fiddin, para pendengar yang dirahmati Allah, di dalam doa ini ataupun zikir ini mengandung pengertian bahwa ketika kita melihat saudara-saudara kita yang ingin ataupun yang sedang memakai pakaian baru, maka di sana kita diperintahkan ataupun disunahkan untuk kita mendoakan mereka. Mendoakan mereka. Tubli, pakailah pakaian ini sampai menjadi pakaian yang usang. Artinya sampai betul-betul saudara kita tersebut memakai pakaiannya dalam waktu yang lama, sampai usang. Artinya ketika saudara kita memakai pakaian tersebut sampai usang dalam waktu lama, maka tentu pakaian tersebut adalah pakaian yang betul-betul bermanfaat bagi orang itu. Nggak mungkin kan kalau misalkan kita pakai pakaian yang tidak kita senangi dalam waktu yang lama? Nggak mungkin. Kita misalkan punya pakaian, tapi pakaiannya nggak kita suka, misalnya jahitannya ataupun warnanya, kita mungkin jarang-jarang memakainya, sering taruh di lemari misalkan. Itu pertanda apa? Pertanda bahwasanya kita tidak terlalu suka dengan pakaian tersebut. Ya. Nah, ketika kita melihat saudara kita, kita mendoakannya agar teman kita tersebut ya memakai pakaian tersebut sampai usang, artinya dalam waktu lama, dalam artian semoga pakaian yang engkau gunakan tersebut bisa bermanfaat, bisa engkau senangi dan juga bisa engkau gunakan dalam ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Inilah dari makna sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tubli, pakailah pakaian ini sampai menjadi pakaian yang usang, sampai engkau puas pakainya. Ya kan? Karena kan kita merasa pakaian itu kalau semakin sobek itu semakin enak, ya kan? Semakin sobek semakin enak. Karena semakin lama udah kita pakai semakin nyaman, walaupun warnanya udah nggak karuan. Seperti itulah makna daripada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalamnya juga mengandung doa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk saudara kita. Wa yukhlifullahu taala. Dan ketika pakaian tersebut sudah usang, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mengganti yang baru untukmu. Masya Allah. Ini merupakan salah satu cara yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berbuat baik kepada saudara kita. Tentunya kaum muslimin dan rahmatullah, kehidupan seorang muslim ya, dalam kesehariannya tidak lain dan tidak bukan hanyalah dalam keadaan beramal soleh. Apakah amalan soleh tersebut bermanfaat pada dirinya? Begitu pula amalan soleh tersebut bermanfaat kepada saudara-saudaranya. Di antaranya adalah dengan kita mendoakan mereka dengan kebaikan. Semoga Allah memberikan ataupun menggantikan pakaian mereka dengan pakaian yang baru. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat pakaian kepada mereka dan seterusnya. Nah, ini merupakan salah satu cara kita berbuat baik kepada saudara-saudara kita dengan mendoakan mereka dengan suatu kebaikan. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian doa yang lain yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita melihat saudara kita memakai pakaian yang baru adalah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ilbis jadidan wa ish hamidan wa mut syahidan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ilbas jadidan, pakailah pakaian yang baru, wa ish hamidan,
dan hiduplah dengan penuh kesenangan ataupun penuh puji-pujian. Wa mut syahidan, dan matilah kamu dalam keadaan syahid. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini diriwayatkan oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhuma. Jadi di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita tentang juga sebuah doa kepada saudara kita. Ilbas jadidan, pakailah pakaian yang baru. Hadis ini kaum muslimin rahmatullah, sebenarnya terjadi ada padanya sebuah asbabul wurud. Sebab daripada hadis ini diucapkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi suatu ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala an memakai gamis yang putih. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh anaknya Umar bin Al-Khattab, yaitu Abdullah ibn Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu taala an. Jadi anaknya meriwayatkan sebuah hadis dari Rasulullah tentang sebuah cerita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama abinya, itu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala. Jadi suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Umar bin Al-Khattab memakai pakaian ataupun memakai gamis yang putih. Maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thawbaka hadza ghasilan am jadidun?" Pakaianmu ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah pakaian yang sudah ataupun pakaian yang baru kamu cuci ataukah pakaian yang baru? Maka kemudian kata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala an, la bal ghasilun. Bukan wahai Rasulullah, pakaian ini bukanlah merupakan pakaian yang baru, akan tetapi pakaian ini adalah pakaian yang baru dicuci. Jadi bukan pakaian yang baru dibeli maksudnya, akan tetapi baru dicuci. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ilbas jadidan, pakailah pakaian yang baru. Nah, dari sinilah keluar doa yang telah kita bacakan tadi. Kalau kita melihat saudara-saudara kita memakai pakaian yang baru, maka kita mengucapkan ilbas jadidan. Di dalam hadis ini, ya, walaupun sighahnya ataupun bentuknya adalah seperti bentuk perintah kepada kita, itu ilbas jadidan, pakailah pakaian yang baru, kemudian wa'ish hamidan, dan hiduplah dalam senantiasa dalam keadaan puji-pujian, dan kemudian wamut syahidan, matilah dalam keadaan syahid. Walaupun ini merupakan sebuah bentuknya adalah perintah kepada kita, akan tetapi para ulama menyebutkan makna yang terdapat di dalam hadis tersebut ataupun doa ataupun zikir tersebut adalah pada dasarnya di dalamnya terkandung doa kepada saudara kita. Ilbis jadidan, ilbas jadidan, pakailah pakaian yang baru. Maknanya adalah doa kita kepada saudara kita agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka rezeki berupa pakaian yang baru. Jadi ketika kita melihat saudara-saudara kita, ya Allah rahimani wa rahimakumullah, memakai pakaian baru, kita berdoa untuk mereka. Kemudian wa'ish hamidan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati hidupmu, senantiasa menyertaimu dalam ketaatan kepadanya. Wa mut syahidan, di dalam terdapat doa kepada saudara-saudara kita agar saudara kita tersebut ketika meninggal dunia itu berada di dalam meninggalnya ataupun seperti meninggalnya seorang yang syahid. Nah, inilah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bab yang kelima ataupun doa terakhir yang berkaitan tentang pakaian di sini. Bab yang kelima disebutkan oleh penulis rahimahullah, ma yaqulu idza wada'a thawbah.
apa yang dikatakan ataupun apa yang dibacakan oleh seseorang ketika dia hendak meletakkan pakaiannya. Jadi ini ada ajaran Rasulullah SAW. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita hendak meletakkan pakaian kita, setelah kita melepaskannya, kita hendak meletakkannya, ternyata di sana ada zikir-zikir ataupun ucapan yang harus kita lakukan ketika hendak meletakkan pakaian kita. Dan doanya kaum muslimin yang dirahmati Allah merupakan kalimat yang begitu singkat, padat, dan kalau bisa kita bilang nggak mungkin kita yang nggak bisa menghafalnya nih. Apa zikirnya? Yaitu sabda Rasulullah SAW mengatakan Bismillah. Jadi ketika kita ingin meletakkan pakaian kita, kita mengucapkan Bismillah. Hadis ini kaum muslimin yang dirahmati Allah diriwayatkan dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an, dan juga sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Dan pada dasarnya kaum muslimin yang dirahmati Allah, hadis ini merupakan ada rangkaian hadis-hadis yang lain. Dalilnya daripada hadis ini adalah bahwasanya hadis Rasulullah SAW mengatakan satru ma baina a'yainil jinn wa aurat bani Adam idza wada'a ahaduhum thawbahu ay yaqulu bismillah. Kata Rasulullah SAW, tutuplah apa-apa daripada matanya jin dan juga auratnya Bani Adam. Bagaimana caranya? Idza wada'a ahaduhum thawbahu, yaitu ketika ketika mereka tersebut ingin meletakkan pakaian mereka, maka hendaknya mereka mengatakan bismillah, yaitu menyebut nama Allah. Maka sungguh kaum muslimin yang dirahmati Allah, ketika seseorang menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala dalam amalan mereka, terlebih ketika mereka ingin meletakkan pakaiannya, maka dijelaskan oleh para ulama adalah syaitan tersebut tidak bisa melihat auratnya Bani Adam. Jadi hati-hati kaum muslimin rahmatullah, ketika kita meletakkan pakaian kita, ya, kadang-kadang kita lupa untuk berzikir kepada Allah tabaraka wa taala, dan ini memudahkan syaitan untuk melihat aurat kita. Maka ketika seseorang muslim melepaskan pakaiannya dan kemudian meletakkan pakaian tersebut dengan menyebutkan nama Allah bismillah, maka itu seakan-akan menjadi sebagai penghalang ataupun hijab bagi syaitan untuk melihat auratnya Bani Adam. Maka apabila kita tidak ingin dilihat aurat kita oleh syaitan, maka yang harus kita lakukan adalah mengucapkan bismillah ketika meletakkan pakaian kita. Lalu apakah yang kita ucapkan hanya bismillah saja ataupun bismillahirrahmanirrahim? Para ulama menjelaskan bahwasanya yang harus kita ucapkan hanyalah bismillah seperti zahirnya hadis ini tanpa menambahkan ar-Rahman ar-Rahim. Karena kenapa? Karena ini merupakan zahir daripada apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tidak menambahkan ar-Rahman ar-Rahmanir Rahim, hanya mengucapkan bismillah saja. Mudah-mudahan kaum muslimin yang dirahmati Allah, dengan apa yang kita lakukan, ya, dengan apa yang telah kita ucapkan, kita bisa terhindar daripada penglihatan syaitan, daripada gangguan-gangguan iblis dan yang lainnya. Inilah kaum muslimin rahmatullah beberapa zikir yang berkaitan tentang pakaian kita, dari bagaimana cara kita menggunakan pakaian, kemudian menggunakan pakaian baru, dan juga zikir ketika kita melihat saudara-saudara kita yang menggunakan pakaian baru, kemudian zikir juga ketika kita melepaskannya. Maka ini tidaklah kita lakukan kecuali kita memohon perlindungan daripada Allah tabaraka wa taala. Inilah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kaum muslimin yang dirahmati Allah bisa bermanfaat pada diri kita, bisa kita
praktekkan dalam keseharian kita. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam mengingat Allah Tabaraka wa Ta'ala, sehingga dengannya kita bisa lebih bersyukur, bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. InsyaAllah kita akan sambung pada bab berikutnya, pada pertemuan selanjutnya insyaAllah. Kita akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.